Ngomong-ngomong soal salah satu tempat olahraga di kota Malang, pasti teman-teman sudah pada tahu dengan Unggul Sport Center. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir siapa sih sosok di balik itu semua dan bagaimana sih cerita dari Unggul Sport Center itu sendiri? Nah, hari ini kita akan membahas segmen tersebut. Welcome to Malang juga punya. Malang juga punya Unggul Sports Center. Halo Mas Reza. Halo Adel. Wah, gimana nih Mas kabarnya? Baik, puji Tuhan. Wah, Adel, alhamdulillah apa baik ya kabar? Mas. Alhamdulillah baik juga Mas. Nah, kita bakal ngobrolin soal USC nih Mas. Nah, kebanyakan orang itu berpikir bahwa USC ini sekedar tempat olahraga aja. Padahal kalau kita kulik-kulik lebih dalam lagi, USC ini menurut saya bukan hanya sekedar tempat olahraga. Nah, aku mau tanya nih Mas. Sebenarnya USC ini apa sih Mas? WSC atau Unggul Sport Center ya, Dek? Ya, benar Mas. Sebenarnya berawal dari sebuah pemikiran yang dimana nggak hanya juga sebuah tempat atau mungkin fasilitas olahraga ya, yang awalnya saya tuh punya pemikiran pengen punya satu kompleks Ya, yang memang jadi pusat olahraga. Sebenarnya yang kurang itu bukan fasilitasnya sih di saat itu, tapi apa tuh Mas? tapi rasa memilikinya itu yang menurut saya dalam banget ya Mas berarti ya. dia. Oke. Nah, kemudian Mas, kan nggak semua orang ini punya pemikiran seperti Mas Reza. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, gimana sih Mas awalnya Mas Reza bisa punya pola pikir yang seperti itu? Awalnya udah lama sih, 8 tahun yang lalu. Mungkin saya pernah di luar negeri. Saya pernah datang ke tempat-tempat olahraga, mungkin atau dibilang fasilitas olahraga yang memang udah standarnya bagus. Di situ saya mulai kebayang pengen punya fasilitas yang seperti itu gitu, tapi di Malang. Iya. Dan saya pengen punya tim, mungkin tim olahraga profesional. Saya pengen punya Apa tuh Mas? sebuah sistem. Oke. Gitu. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah tempatnya. Ya, Yaitu benar saya sih dari Mas. awal bikin Unggul Sport Center tuh seperti itu. Karena bener sih Mas, kalau kita lihat beberapa tim profesional ya Mas, itu kebanyakan mereka belum memiliki fasilitas yang memadai ya Mas ya. Betul. Iya kan? Bisa dibilang gitu. Ada tapi nggak sebanyak itu untuk saat ini gitu ya Mas. Tapi bisa dilihat dari per tahun ini sih memang kebanyakan tim-tim ini udah mulai upgrade, mulai dari fasilitasnya, kemudian seperti jersey atau mungkin merchandise. Mereka lebih kreatif dan inovatif gitu ya Mas ya. Nah, kemudian Mas, balik lagi soal USC nih. Nah, berarti awal mula berdirinya USC ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba ya Mas ya? Ya enggak. Kalau tempatnya enggak tiba-tiba, tapi memang ini bekasnya tempat usaha, space-nya besar. Kamu tahu tempatnya gede banget ya. Iya. Dan di situ saya lihat sebuah kesempatan lah gitu. Dulunya saya mungkin sama kayak kalian, saya main futsal juga. Wah. Main mini soccer, sewa tempat, Iya Mas. nyewa juga gitu. Terus kepikiran ada satu kesempatan, ya kembali lagi dengan mimpinya itu pengen punya sports kompleks. Ada satu lahan saya coba untuk bikin lapangan mini soccer, ya mungkin ukurannya juga asal aja. Oke. Jadi nggak tahu ukuran standarnya juga nggak tahu, Iya. asal bikin. Ah. Terus dengan berjalannya waktu saya pasang banner tuh 3x1 di pinggir jalan. Dari situ saya melihat loh ada yang datang. Oke. Nah berarti kan ternyata ada yang datang. Padahal itu juga belum tempatnya proper banget. Rumputnya masih rumput natural yang kalau hujan becek orang udah gak bisa pakai. Betul. Habis gitu kalau mau disewakan lagi harus nunggu berminggu-minggu gitu. Tapi nggak direncanakan besar. Dari situ terus berkembang. Oke. Berarti memang awalnya tuh berangkat dari Mas Reza bikin satu tempat sewa lapangan gitu ya Mas ya. Sampai pada akhirnya bisa sebesar sekarang gitu ya Mas ya. Nah, saya kalau boleh tahu, kalau boleh jujur nih Mas, menurut POV atau pandangannya Mas Reza sebagai owner dari Unggul Sport Center,
hal-hal besar apa sih Mas yang orang itu nggak pernah lihat, tapi dari Mas Reza sendiri ingin blow up. Mungkin untuk orang-orang yang tahu sekarang Unggul Sports Center itu bukan fasilitas olahraga yang memiliki yang salah satunya terbaik di Kota Malang gitu ya Mas ya. Dan kalau orang berbicara tentang Unggul Sports Center juga pasti kenal juga dong dengan Unggul FC Malang gitu ya Mas ya. Tim yang sekarang lagi on progress gitu Mas ya. Nah, gimana sih Mas hal-hal besar yang orang itu belum pernah tahu selama ini gitu. Ya, jadi fondasinya WSC di awal itu sebenarnya waktu membangun WSC aku nggak pengen asal jadi fasilitasnya. Iya, Pak. Saya nggak ngejar cepat juga. Oke. Tapi yang kita kejar adalah kuat. Oke. Karena kan sebuah usaha itu diharapkan bisa bertahan untuk jangka panjang kan. Makanya itu salah satu fondasinya waktu kita bangun USC. Dan sampai sekarang memang kalau kamu lihat mungkin masih ada renovasi, semuanya masih diperbaiki. Iya, benar sekali Mas. Dan mungkin akan ada fasilitas baru, mungkin akan tiba-tiba ada tribun yang baru, tiba-tiba yang dulunya kantinnya kecil nggak ada tempat duduknya sekarang banyak. Nah itu kan makanya saya bilang USC ini nggak pernah dimasukkan untuk selesai gitu. Dan memang jujur saya juga masih belajar dari pengalaman udah sampai 5 tahun gitu. Wah, memang keinginan Mas Reza seperti itu ya Mas ya. Iya, jadi ya memang sejak awal kita nggak kejar cepat, tapi saya ngejar kuat. Wah, keren banget Gitu. Gak semua owner punya pemikiran seperti itu Mas. Dan di tahun kelima ini Del, yang kita Iya, lihat iya. ini adalah sebenarnya saya mulai bikin sesuatu yang mungkin orang belum lihat, tapi dalam waktu dekat akan mulai banyak hal yang kita sudah akan mulai melihat, oh ada sesuatu yang beda dari USC. Dari saya sendiri saya berpikir apa nih yang harus kita lakukan. Udah tahun kelima, saya pengen bangun culture-nya. Kita pengen bikin experience-nya yang lebih dari sebelumnya dan arah baru. Jadi itu mungkin nanti yang bakal ada di Unggul Sports Center dalam waktu dekat. Dan kembali lagi, WC nggak pernah selesai. Jadi ya sambil berjalan, sambil kita lihat gitu. Karena kan kalau kamu lihat tagline-nya juga ada bilang build to play, driven by experience. Jadi saya juga berjalan ini juga dengan pengalaman, dengan apa yang terjadi di USC setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Itu yang akan jadi pelajaran kita untuk kita harus kemana. Oke, wah jujur keren banget sih. Apalagi untuk teman-teman yang lagi nonton pasti nggak akan rugi sih, ya kan Mas. Nah, aku mau tanya lagi nih Mas, kalau boleh jujur ya Mas, selama Mas Reza ini membangun Unggul Sports Center ini, ada nggak sih Mas perasaan yang capek atau keinginan untuk menyerah gitu Mas? Ya pasti ada Del, karena kan ini usaha yang baru. Terus saya juga suka tantangan. Jadi apa yang nggak ada saya bikin. Ya. Terus saya nggak tahu tuh nanti bakal rame atau nggak. Udah, yang penting saya positif aja. Itu ada kompetisinya, itu ada mungkin tim nasionalnya, dan saya selalu lihat jauh. Saya cari yang paling atas apa. Kalau memang ada kompetisinya saya kejar. Fasilitasnya pasti nanti orang pasti akan membutuhkan kok. Makanya dari awal saya bilang fasilitas harus proper, harus layak juga, bukan asal-asal bikin lapangan gitu. Ya itu resikonya dalam sebuah sebuah fasilitas gitu yang memang saya sendiri punya keinginan. Di luar itu juga saya berharap USC jadi home of athletes. Jadi Malang punya wadah atau punya fasilitas yang memang bisa dipakai oleh pecinta, penghobi, atau mungkin yang mereka mengejar jalur prestasi. Betul. Mereka punya fasilitasnya. Ya, Jadi mereka punya rumah lah untuk mereka bisa berlatih dengan baik gitu. Karena memang jujur aja ya Mas, untuk di Kota Malang ini dari segi fasilitas memang terbilang masih
sedikit kurang lah ya Mas. Walaupun memang untuk fasilitas futsal atau lapangan futsal itu memang terbilang sangat banyak. Cuman untuk yang proper itu nggak banyak gitu loh Mas. Ya. Nah salah satunya USC ini yang dapat memenuhi kebutuhan itu semua gitu ya Mas ya. Ya, tapi di luar juga banyak. Ya, betul sih, Mas, masih banyak, Mungkin masih karena banyak. ukuran, keterbatasan Ya. tempat, yang akhirnya mungkin nggak bisa mendekati standarnya itu sendiri. Tapi layak. untuk Masih layak. dipakai. Betul sih Mas. Nah kemudian Mas, dari semua itu tadi yang udah Mas Reza ceritakan tentang rasa keinginan untuk menyerah, kemudian capek, ada nggak Mas? Ada nggak sih Mas kayak tantangan terbesar Mas Reza yang Mas Reza hadapin selama Mas Reza membangun USC ini Mas? Tantangannya kalau orang nggak mau datang, Del. Wah itu memang PR untuk semua orang yang lagi jalan bisnis sih Mas. Udah dibikin bagus-bagus, lah kok nggak mau datang gitu. Ya, Udah murah padahal, kenapa kok nggak datang? Betul, itu pasti jadi Yang salah bukan fasilitasnya, tapi saya yang salah mungkin. Nah, ya itu pelajarannya, tantangannya. Tapi ya semua tentang tantangan lah. Kamu kalau nggak ada tantangannya ya Hidup gitu aja. Betul Mas. Nah, ngapain gitu? Iya, benar, Makanya kan setiap pekerjaan kan pasti kan ada development. Sports itu kan regenerasi terus kan. Iya. Jadi fasilitas sih paling ya itu aja, nggak mungkin ukuran badminton berubah jadi 2 kalinya gitu. Terus main berdua nggak lah, nggak kayak gitu. Tapi makanya kembali lagi tuh, apa sih yang harus kita bangun di tempat olahraga ini? Sesama penggiat olahraga atau mungkin yang seperti saya punya fasilitas juga pasti punya caranya sendiri-sendiri lah gitu. Betul, Mas. Tapi saya pengen olahraga ini di Malang bisa dipeluk bersama lah. Jadi kita membangun olahraga, kita tumbuh bersama kayak gitu. Jadi makanya ke depan USC ini punya satu ekosistem di mana kita punya berbagai macam hal. Kita punya sports facility, terus kita punya lifestyle ya, kita punya mungkin apparel, kita punya helpdesk, mungkin bisa dibilang kita punya klinik bebas cedera sekarang gitu. Jadi kayak one stop di mana orang bisa mendapatkan banyak hal kayak gitu. Singkatnya itulah. Iya. gitu. Wah, jujur saya sih sangat terkesan ya Mas dengan progresi Mas Reza dari awal membangun hingga berada di titik yang sekarang gitu ya Mas ya. Nah Kamu member bukan? dulu pernah member Mas, tapi sekarang Sekarang sudah enggak. Tapi pernah. Jujur ya experience saya waktu selama member di sini ya nggak saya dapetin di tempat-tempat lain gitu ya Mas ya. Bukan karena lagi ini kan? Bukan. Program ya? Bukan. Tapi emang experience yang berbeda aja ketika kita Kan member sama di sini. lapangannya. Experience-nya yang dibahas. Oke, Mas. Kemudian dari semua cerita Mas tadi sangat-sangat motivasi untuk teman-teman yang lagi menonton nih. Apalagi khususnya untuk penggiat-penggiat bisnis yang lagi memulai, kemudian pelajar-pelajar yang memang nantinya tujuannya untuk aku pengen bikin bisnis gitu. Nah mungkin dengan kalian menonton podcast ini, kalian bisa meniru kira-kira apa sih yang dilakukan Mas Reza yang dari awal hingga bisa berada di titik yang sekarang gitu. Nah sekarang Mas, aku punya 3 pertanyaan yang Mas Reza sendiri harus jawab cepat. Siap Mas? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 kata yang berhubungan dengan USC. Futsal, wall climbing, parkiran luas. Kata ya? Kata. Salah dong aku. Benar. Diulangi ya? Bener Mas. Kata bener. Oh bener. Bener dong. Iya kan? Oh kata ya? Ini kata. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Mas Reza lebih memilih untuk membangun fasilitas baru atau bikin event besar? Dua-duanya Kenapa tuh Mas? karena saling berkaitan, Nel. Nah, kembali lagi nih ke rencana yang baru. Experience-nya juga butuh event besar. Oke. Fasilitas ya tetap harus ada, Iya karena sih. kan itu supportnya. Kembali lagi kan kita sport center. Jadi keduanya harus sama-sama dibangun. Oke, berarti memang kedua pilihan ini memang saling berkesinambungan gitu ya Mas ya. Oke, nah pertanyaan ketiga nih Mas. Hal random apa sih Mas yang pernah terjadi di USC? Mungkin Mas Reza sendiri pernah ngerasain gitu.
Hal random. Ya betul lah, random. Hmm, mungkin kayak orang sewa futsal tapi untuk lomba nyanyi gitu, atau mungkin untuk lomba nari dipasang panggung. Oke. Makanya saya bingung ini lapangan futsal kok ada panggung gitu. Ternyata iya mas, karena tempatnya deket terus ukurannya pas, jadi minta izin dibuat lomba nyanyi. Oh ya udah lah, selama nggak ngerusak lapangan aja nggak apa-apa. Betul. Random nggak itu? Random banget mas, random banget. Makanya sport center kok jadi ini ya, lapangan futsal tapi buat nyanyi. Tapi memang kalau kita berbicara soal bisnis itu masih masuk sih mas. Nah, dari 3 pertanyaan itu aku bisa tahu mas, ternyata USC itu bukan hanya sekedar lapangan olahraga aja, tetapi juga ada rasa kekeluargaan yang besar, kemudian ada rasa punya mimpi yang aku harus gapai nih tempat ini gitu, dan semuanya pasti perlu proses dan perjuangan dan itu nggak gampang gitu. Tapi ketika kita mau berlatih, kita mau berusaha, itu pasti bisa gitu ya mas. Iya pasti bisa lah. Ya gitu. Wah seru banget ya mas ngobrol-ngobrol kita hari ini. Gak kerasa kita udah berada di ujung acara. Dan aku bisa menyimpulkan nih mas, bahwa USC ini bukan hanya sekedar tempat olahraga aja, tetapi ada mimpi besar yang ingin dituju, proses yang panjang yang orang tuh gak lihat gitu ya mas ya. Iya. Nah aku mau tahu dong mas, satu pesan terakhir sebelum kita nantinya bakalan closing gitu untuk penonton yang lagi nonton nih mas. Mungkin di rumah atau di jalan gitu. WSC nggak boleh bergantung pada satu orang. WSC harus bergantung pada sebuah sistem, Del. Itu kepengennya nantinya. Dari awal juga saya nggak lihat WSC cuma sebagai tempat. Tempat itu gampang dibuat, fasilitas juga bisa di-copy secara mudah, tapi experience-nya enggak. Benar banget. Nah itu yang jadi satu hal atau keinginannya kita gitu. Kembali lagi aku pengen WSC jadi rumah kok, jadi rumah untuk atlet muda, untuk mereka bakat pecinta olahraga atau mungkin yang pengen masuk ke jalur prestasi gitu. Karena ada satu quote yang pernah saya bikin juga, Malang juga punya. Secara nggak langsung itu juga menyatukan banyak orang. Betul. Dan itu jadi satu kebanggaan tim Unggul FC juga, di mana itu bangga. Kita Malang juga punya. Ya betul sekali. Itu keinginan saya suatu saat nanti, bahwa banyak bibit-bibit muda juga dari Malang yang mereka dengan ada fasilitas yang proper, kita bisa support mereka, dan pada akhirnya Indonesia punya wajah-wajah baru suatu saat nanti. Itu salah satu juga keinginannya. Terus mungkin pesan lagi untuk semua yang menonton, atau mungkin buat Adel juga, datang ke USC. Mungkin Adel gak langsung sadar, tapi kamu akan kembali. Dan biasanya bukan karena lapangannya sih, Del. Karena apa tuh mas? Ya nanti. Oke. Kasih Adel. Oke, sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak ya mas, karena Terima sudah kasih, berkenan Adel. hadir di podcast kita yang pertama ini. Bakalan jadi sesuatu yang istimewa bagi saya dan juga bagi penonton nih mas. Ya terima kasih. Oke. Dan gitu saja guys podcast kita hari ini. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.